Thank you very much. Oke, saya akan share screen. Share screen-nya. Pertama, teman-teman mudah-mudahan udah punya akses ke Morning. Di Morning ini memang kelas A dan kelas B dicampur. Ya, jadi memang ada nanti kelas A oleh Pak Andreas dan kelas B oleh saya sendiri. Jadi ini tentang mata kuliahnya, nanti teman-teman bisa melihat bahwa mata kuliahnya ini logika ya. Jadi kita akan coba memodelkan, mengubah fakta-fakta jadi logika. Ya, contohnya sih yang paling terkenal memang kalau detektif ya. Detektif itu sebetulnya berpikir sangat logika. Detektif contohnya seperti Sherlock Holmes. Mungkin ada yang tahu nih. Ini adalah seorang yang sangat handal dalam mengubah fakta jadi logika. Udah jadi logika, dia bisa mecahin atau mencari siapa pembunuhnya. Ya, tapi kita nggak akan sampai jadi detektif ya, nggak akan sampai jadi detektif. Kita hanya coba bermain logika supaya nanti bisa kita gunakan untuk programming. Ya. Kita lihat bahannya ya seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau ada yang kesulitan, nggak bisa masuk Morning, kayaknya udah tahu ya perlu ke siapa ya, kayaknya ya teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini link Gmeet-nya sudah saya sediakan. Ya, nanti kita kuliahnya di sini terus ya selama 1 semester. Ya, kemudian juga ada slides-nya ini. Teman-teman kalau mau download slides-nya ini, ya. Kemudian buku yang digunakan di Amazon.com. Nah, teman-teman kalau mau cari sendiri aja ya bukunya ya. Kira-kira bukunya seperti ini. Introduction to Logic, pengenalan pada logika. Ya, teman-teman seperti ini. Kemudian, gimana? Ini slide-nya nanti teman-teman bisa download slide pertemuan pertama, diadaptasi dari ini, Pak Andreas punya ya. Terus nanti kita pakai software. Ada suatu software namanya Logicola. Ini softwarenya, coba aja teman-teman klik ya, kita klik ya. Klik. Teman-teman ya, buka new tab aja lah, supaya tidak menghap. Nah, ini teman-teman ya, Logicola. Nanti teman-teman bisa download. Download, klik here untuk Windows. Linux juga bisa, Mac juga bisa. Ya, oke. Sip. Kemudian untuk aturan perkuliahan mungkin ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat, sebentar ini papan tulis saya sih ya. Bentar ya. Jadi ini kuliah logika IM 2 kelas 21 logika matematika. Ya, teman-teman ya. Ini logika matematika. Kalau teman-teman lihat tentang kuliah ini ada kodenya ya. Ini kodenya macam-macam nih. Ya, nanti teman-teman lihat ya mata kuliah ada kodenya. Kemudian kita ada UTS. UTS itu ujian tengah semester, mungkin ada yang belum tahu. Kayak ujian aja waktunya 2 jam gitu. Kerjain soal, kumpulkan. Jadi ada UTS dan ini nilai UTS ini bobotnya berbobot 25%. Ya. Ya. Jadi gitu. Jadi kemudian ada juga UAS. UAS ini ujian akhir semester. Ya, nilainya juga sama berbobot 25%. Ya, adik-adik mungkin beda sama di waktu di SMA ya, teman-teman di sini ya. Sama ada komponen akademik terpadu atau KAT ya. Ini adalah kuis, tugas ya, atau PR ya, tugas atau PR itu sama aja. Tugas dan PR.
Eh, ini bobotnya 50%. 50% ya. Jadi kalau saya gambarkan, kira-kira kalau saya gambarkan, misalnya ini apa, coklat, coklat ya, ya kira-kira ini setengahnya coklat ini itu adalah KAT ya, KAT. Dan ini dibagi dua, dibagi dua, untuk setengahnya lagi dibagi dua ya. Ini ada yang UTS dan ada yang satu lagi ada yang UAS. Kira-kira kayak gitu. Jadi mengingat KAT ini lihat setengah coklat, jadi KAT ini penting. Rajin ya, jain PR, tugas ya. Soalnya nanti ada bakal kesulitan kalau nggak, ini gede soalnya. 10%, ini UATS, UAS. 25% masing-masing. Oke, oke kayak gitu ya. Kemudian tolong untuk kerja mandiri, usahakan. Jadi hindari hindari plagiat ya, hindari plagiarisme. Tahu nggak plagiarisme? Jadi tahu plagiarisme. Tahu, Pak. Ya, terima kasih. Ya mungkin waktu SMP, SMA, jawaban kudu sesuai kunci jawaban. Itu baru dapat 100. Tapi kalau udah di universitas, justru malah harusnya lebih nggak, jangan seperti itu harusnya. Itu malah jadi plagiat. Harus kreatif, beda-beda gitu. Tapi memang maksudnya sama mungkin ya. Karena di kuliah justru dipentingkan itu kreativitas dalam menjawab, bukan sarua, semua sama. Nah, itu bukan kayak gitu. Kuliah, tempat kerja, nanti teman-teman berkarir ya. Itu justru kan yang dinilai justru inisiatif, kreativitas, bukan kudu sarua, kudu sama semua. Ya itu malah jadi dinilainya kurang baik. Ya, alias jadinya nanti kalau di kampus jadi plagiat. Kalau sama jawaban ini sama persis, sama A, si A sama si B sama persis jawabannya, justru malah tidak kreatif, plagiat ya. Kira-kira begitu ya teman-teman, mungkin udah tahu. Kemudian, oke, sip, sip, udah tahu. Ada praktikum nanti, dan saya kayaknya bakal ngarahin ke sini sih ya, seperti tahun kemarin. Jadi sembari teman-teman akan coba coding juga untuk JavaScript. Eh, jadi nantilah ya di praktikum ya kita coba bahas ya. Jadi diarahkannya lebih ke coding juga ya, ke bikin program dan language-nya JavaScript ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini softwarenya tadi, kalau teman-teman bisa download, nanti diinstal. Kita lihat aja Logiko lah. Logiko lah. Nanti kira-kira kayak gini. Nanti bisa teman-teman bisa bermain di sini. Ya, latihan-latihan ini kayak games ya. Kayak gitu. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin silakan. Kalau teman-teman mau, ada yang mau disampaikan. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan. Kalau cukup jelas. Pak, Ya, misi ya. untuk perihal yang tadi kan free code camp itu berarti Ya. Java-nya kan kalau kalau biasanya kita ada yang pakai Visual Code Studio segala macam itu harus di-download. Kalau di free code camp nggak usah di-download ya, Pak ya? Nggak usah, langsung di sana online coding, terus submit, terus dicek. Oke, Ya, oke. Siap. Kasih, Pak. sama-sama. Online coding, jadi langsung di sana, codingnya di sana, kita submit, terus nanti sama si record cam-nya dicek kode kita benar atau salah. Langsung kalau udah benar, next. Next lagi, ya gitu. Ya, jadi nggak usah
install software tertentu di kompi masing-masing tidak saat ini belum perlu. Ya. Oke. Makasih. Ada lagi mungkin yang hendak berkomentar? Pak mau nanya, Iya, iya. Silakan. Namanya siapa? Oh ya, tadi siapa yang Reza, nanya? Namanya perkenalan. Tadi yang Rezon sorry. NRP 217-2004. Oke, namanya siapa? Sorry. Tadi. Rezon, Dezur. Ya. Rezon, Rejon. John. Ya. Ya, Ya. iya Pak, maaf mau nanya, kalau pengumpulan tugas teh di Meet ini, di apa, Classroom atau di Pengumuman mana Pak? tugas. Pengumumannya saya coba di morning. Saya akan aktifkan morning untuk pengumpulan tugas. Oh, oke Pak, makasih. Sama-sama. Pak, berarti untuk Classroom cuma buat link Google Meet doang apa ya? Betul, iya. Oke, Pak. Ya, sip. Oke, teman-teman. Pak, mau nanya boleh? Oh, lagi, ya. Kalau saya masih belum paham tentang coding, bisa gimana ya Pak? Bisa nanya ke saya, nanti saya kasih nomor saya. Kita WhatsApp-an gitu. Boleh Pak, boleh. Kamu punya WhatsApp? Punya Pak. Iya, ya, bisa. Terima kasih Pak. Begitu. Sama-sama. Jadi teman-teman kalau bingung langsung aja lah WhatsApp, kita langsung cari permasalahannya dan kita segera selesaikan. Ya, jadi tidak, ya mudah-mudahan tidak berlarut-larut. Ya. Ada Baik, lagi Pak. mungkin? Baik, terima kasih. Ya. Oke, makasih ya teman-teman ya. Angkatan 2021 ini cukup aktif. Ya generasi Z atau kreatif. Terus ininya digital literasinya, cerdasan digitalnya tinggi ya. Menurut riset di Inggris, di BBC kan kantor news menyatakan itu ya teman-teman itu generasi Z. Tapi ada juga kelemahannya, kekurangannya sih katanya. Gampang depresi katanya. Pas stres, ya sebaiknya jangan. Makanya tadi ya, kalau ada masalah, coba hubungi saya, mungkin saya bisa bantu secepatnya gitu. Jangan tidak berlarut-larut nanti jadi malahan kayak di Jawa tuh. Ada yang mahasiswa bunuh gantung diri ya. Waduh, gawat. Itu dia dapat katanya, mata kuliahnya dapat terus stres sendirian, dipendem, udah. Ya, ya jadi kita kalau ada kesulitan apa, coba hubungi saya bisa atau ada hubungi teman yang bisa bantu juga boleh ya. Sip. Ya. Kemudian kita kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut aja dulu ya. Share screen lagi bentar. Oke. Oke. Jadi tadi udah saya jelasin sih ya, ini referensi utamanya sih. Ya, semuanya dari sini. Semuanya dari sini. Ada tambah-tambahan tapi sedikit. Ya, Gensler. Kita akan coba lihat argumen, nanti ini topik-topiknya sampai akhir ya, sama-sama yang di morning. Dan kita akan melihat nanti argumen itu kayak gimana. Apa yang disebut dengan argumen? Ya, argumen itu kan kayak memberikan pendapat. Ya, pendapatnya, tapi di sini nanti teman-teman bisa lihat pendapatnya itu ada yang disebut dengan premis. Premis itu kayak pendapat awal, dan ada pendapat yang akhirnya itu adalah kesimpulan. Ya, jadi ada premis, disebutnya itu, dan kesimpulan atau conclusion. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian kita akan mempelajari tiga ya, tiga sama empat, ya empat
4 logika yang umum ya. Jadi nggak cuman jika hari hujan maka kamu bawa payung. Logikanya nggak cuman if dan maka doang gitu ya. Tapi ada juga logika bentuk aneh, bukan aneh, bentuk yang lainnya. Si logistik, proposisional, kuantifikasional, dan ditutup sama boolean algebra. Jabar booleannya nama-namanya asing ya, nggak apa-apa ya. Sebetulnya belum kenal aja. Karena kan tak kenal maka tak sayang katanya ya. Nanti kalau udah kenal jadi lebih ngerti. Ya ini di sini namanya aneh-aneh. Ya tapi sebetulnya tidak mengerikan, tidak aneh. Ya. Oke. Ya bukunya bahasa Inggris ya. Tapi saya coba akan terjemahkan. Logika ini sebetulnya sejak zaman dahulu oleh Aristoteles, Leibniz, ya ini saya skip aja ya. Skip. Kita logika itu untuk melakukan pengamatan. Contoh pengamatan adalah misalnya matahari terbit di sebelah timur. Itu kan suatu pengamatan, benar nggak? Dan itu menjadi suatu logika kan? Bahwa matahari terbit di sebelah timur itu suatu pernyataan logika pernyataan yang bernilai benar. Ya, jadi kalau misalnya ada pernyataan yang ngomong matahari terbit di utara, ya jadi kita bisa mengatakan itu tidak benar, tidak logis. Ya, itu berdasarkan pengamatan. Ada juga yang berdasarkan konsep manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu juga kan suatu konsep. Konsep kita ya kayak pengamatan juga sih ya. Konsep. Atau enggak 1 + 1 sama dengan 2. Itu juga kan suatu konsep. Ya, jadi pakai logika untuk mengokekan gitu, mengiyakan, yes itu betul 1 + 1 sama dengan 2. Logika itu untuk kayak mengokekan, mengiyakan gitu ya. Terus memformulasikan teori, ya teori dari logika kita, misalnya dia teorinya misalnya teori Darwin bahwa manusia itu sebetulnya leluhurnya monyet. Ya dia kan berdasarkan pengamatan, dari pengamatan ini dilihatin gitu ya. Kenapa monyetnya kayak manusia ya? Oh makin lama makin mirip gitu ya. Dia bisa berpikir, bisa ketawa, bisa hahaha. Jadi dia muncul teori. Wah jangan-jangan manusia itu dari monyet. Nah kayak gitu ya. Jadi menggunakan logika itu. Ya kayak gitu teman-teman ya. Dan kita biasanya ini secara umum ya kita menggunakan logical reasoning. Reasoning itu mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, fakta-fakta yang ada. Jadi contoh, misalnya saudara, teman-teman punya yang laki-laki misalnya, punya teman cewek, terus suka bebarengan bersama-sama kerjain PR bareng, ya, terus kuliah bareng, terus lama-lama teh kayak ada bahasa-bahasa, ada informasi-informasi, misalnya dia suka kasih coklat kalau Valentine. Nah kayak gitu-gitu, kayak informasi-informasi itu kan jadi input buat kita kan. Jadi kita bisa menyimpulkan, bener nggak? Wah jangan-jangan dia suka sama gua. Nah itu adalah contoh logical reasoning. Ya, jadi kita berdasarkan fakta-fakta, dia kok beliin gua baju, terus nanti dia beliin lagi coklat, traktir gua makan. Waduh, ini mah jangan-jangan tanda-tanda nih ya, dia suka sama gua. Itu adalah logical reasoning. Kayak gitu ya teman-teman, ngambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dia suka sama gua. Oke. Contoh adalah ini adalah seorang ya teman-teman, dia tiba-tiba terkapar, terus ada kayak gini,
Kalau berdasarkan logical reasoning, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, yang bisa kita simpulkan adalah dia habis mabok, minum bir banyak, tidur, hangover. Tunggu dia bangun hangover nih. Kayak, hah? Tadi gua ngapain aja ya? Ya kayak gitu. Ya, dari sini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah seperti kumpulan-kumpulan informasi. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Ini orang, si AA ini, si Akang ini, adalah dia habis mabok. Bentar lagi hangover, bangun, hah? Gua ada di mana ya? Oke, kayak gitu ya. Jadi logical reasoning adalah mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Udah saya jelasin. Oke, contoh. Contoh is. If you are in France, kalau Anda ada di Prancis, maka Anda ada di Eropa. Oke. Ini yang disebut dengan argumen. Ya, kita akan langsung masuk aja ya. Bentar. Ke papan tulisku. Jadi, argumen terdiri dari titik 2, 1, premis, 2, kesimpulan. Ya, ini kita lihat aja nih. Premis C, bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya conclusion. Oke, conclusion. Jadi, contohnya ini nih. Ini premis nih. Nah, premis 1, premis 2. Jadi, nah ini kesimpulan. Ya, teman-teman ya. Bisa lihat ya, ini contoh nyata ini. Ini kan teorinya nih. Ada premis, ada conclusion. Nah, ini nih contoh nyatanya nih. Teman-teman bisa lihat di sini, if you are not in France, you are in Europe. If you are in France, you are in Europe. You are not in Europe. Nah, kesimpulannya adalah you are not in France. France. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Terima kasih. Ya. Kayak gitu teman-teman. Berikutnya. If you are in France, you are in Europe. Benar ya? Kalau kita ada di Prancis, ya kita ada di Eropa. You are not in France. Pak, you are in Europe. Enggak juga ya. Yang D apa ya? B. D. Yang Yang A, bisa aja kan, saya nggak di Prancis, tapi saya di Belanda. Ya kan? Oh, ini kan berarti pernyataan yang A ini salah. Benar nggak teman-teman ya? You are not in France, berarti kan saya bisa aja di Belanda. Belanda itu kan masih ada di Eropa. Kalau saya simpulkan, ini bisa benar, tapi juga bisa salah. Misalnya contoh, you are not in France, misalnya saya ada di Indonesia. Saya kan nggak ada di France. You are in Europe. Berarti ini salah ya. Berarti nggak bisa ini. Bisa ini. Yang B. You are not in France. You are not in Europe. Bisa juga ya, benar nggak? Kalau misalnya you are not in France, berarti saya misalnya ada di Belanda. Di Belanda. Belanda kan bukan France, benar nggak? Bukan France, tapi masih di Eropa. Ini ngomongkan you are not in Eropa. Salah juga ya. Salah juga. Ini bisa aja saya di Belanda, di Amsterdam. Yang C, you are not in France, therefore you are in France. Udah jelas itu mengaco ya.
Masa you are not in France, jadi kesimpulannya kamu ada di Prancis. Jadi mau nggak mau yang ini, mau nggak mau yang ini nih teman-teman. We Iya, cannot, Pak. we cannot decide ya, kita nggak bisa tentukan. Ini salah semua. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya, cukup. 3. Kalau terlalu cepat kasih tahu ya, saya takutnya kecepatan. Ya, terima kasih. If you are in France, you are in Europe, jelas pisan. Benar banget. Di Prancis ya ada di Eropa lah. You are in Europe. Okay. You are in France. Belum tentu. Belum tentu. Kita nggak bisa simpulkan. Bisa aja saya di Eropanya bisa ada di Jerman. Ya ini nggak bisa juga. You are not in France. Udah jelas. You are in Europe. Ya bisa aja you are not in France. Saya ada di Belgia misalnya. Bisa aja kan. Bisa aja. Jawabannya deh apa ya? Jawabannya, iya D lagi ya. Dodol. Iya, Pak. Iya, Pak. Sih, ya ini ada yang kesulitan nggak? Ini mah kita kayak main-main aja. Hanya pengen melatih gitu, bahwa sebuah pernyataan itu hati-hati gitu. Kadang kan kayak kita misalnya saya jika hari hujan saya bawa payung, terus saya bawa payung, artinya hari hujan, belum tentu juga gitu kan. Jadi kita kayak bermain-main gitu ya. Ya, oke. Kalau ada yang komen silahkan. Ya, bermain kata-kata, bukan kata-kata, logika ya. Kata-kata dan logika. Oke. Ya. Some students use computer. Beberapa siswa menggunakan komputer. Semua yang menggunakan komputer itu cerdas. Cerdas. Semua yang menggunakan komputer. Jadi ini premis 1, ini premis 2. Jadi semua siswa adalah pintar. Belum tentu, Pak. Belum tentu juga. Belum tentu. Karena hanya beberapa siswa yang menggunakan komputer. Kalau semua siswa menggunakan komputer mah benar. Semua pintar kayaknya ya. Kemudian all who are smart use computer. Nggak bisa juga. Nggak ini, karena ada yang menggunakan komputer yang pintar. Mungkin ada orang pintar yang tidak menggunakan komputer. Mungkin ada. Jadi nggak bisa mengatakan semua yang pintar pasti pakai komputer. Nggak bisa juga sih. Ya. Kemudian yang C, some students are smart. Ya. Inilah jawabannya ya teman-teman ya. Jadi some students use computer. Ini use computer. Jadi yang use computer ini bisa kita gantikan dengan smart. Jelas nggak ya? Bentar, saya ke papan tulis aja, bisa membingungkan. Jadi some students use computer. Oke. Kemudian semua yang menggunakan komputer. All students, enggak. All who use computer are smart. Jadi seperti ini nih teman-teman, seperti ini use computer. Ini juga use computer. Jadi otomatis ini
Jadi kayak ini kayak jembatan gitu. Ini kayak jembatannya. Jadi some you students are smart. Ya kayak gitu teman. Kita lanjutkan. Ini dari brilliant.org. Mungkin teman-teman tahu, ini lebih tahu. Ini ada di sini ada permainan logika sih. Teman-teman lihat ada logic. Nanti mana sih? Teman bisa cari sendiri aja ya. Tapi saya kasih linknya ya. Dulu baru bisa search Nanti deh. Ya. Dari brilliant.org ya. Jadi ini website cukup terkenal. Website ini, gara-gara website ini bisa menjaring siswa. Bentar, ada kayaknya yang laku. Mas juga laku, kan udah ada yang mau. Oke, sorry ada tamu. Jadi Brilliant.org ini websitenya cukup baik ya. Dia bisa menjaring anak-anak yang jago banget matematikanya. Jadi ada satu anak dari keluarga yang biasa aja di Filipina, dia ngerjain Brilliant.org ini. Wah, soal-soal matematikanya semua dikerjain. Nah, jadi ini hal ini menarik yang si pembuat Brilliant ini profesor, ya ahli matematika banyak dari universitas-universitas. Dia ngelihat kan, wah dia ada anak umur 8 tahun pinter banget matematikanya. Akhirnya maksudnya dijaring, direkrut di sekolah, di sekolah ini kasih beasiswa ke Amerika. Ya jadi kayak menjaring bakat-bakat alami ya. Ya, kalau saya lihat sih kayak pemain sepak bola gitu kan, kayak si Cristiano Ronaldo itu kan udah dari umur 17 kurang gitu ya, kurang dari 17 sudah terjaring gitu ya. Dia bakal jadi pemain hebat gitu ya. Nah, ini juga sama nih tujuannya. Ya, tapi kan lebih hebat. Orang yang di Asia, di negara berkembang jadi bisa ke jaring. Gak cuma yang di Eropa doang ya. Ya kayak gitulah. Oke, kita lihat. Kevin, Yosef, Nicholas, 3 bersaudara. Ada 3 informasi nih, 3 premis. Kevin is the oldest. Nicholas is not the oldest. Nicholas bukan yang paling tua. Joseph is not the youngest. Joseph bukan yang paling muda. Ya, dari sini teman-teman bisa simpulkan nggak? Which of them is the youngest? Bisa, Pak. Ya. Apa? Mau komen? Nicholas ya, Pak ya, paling muda. Iya, betul. Nicholas. Gampang ya. Ya, ini namanya warm up. Masih pemanasan. Ya. Tapi kita akan warm up terus sih. Gampang-gampang soalnya. Ya, oke. Ya. Berikutnya. Ini Merlin. Tahu ya Merlin ya. Tukang sihir. Tua Merlin menyadari bahwa Alakazam adalah open sesame. Kan tahu ya, tukang sihir. Tukang ngomong Alakazam. Keluar. Jadi kodok. Atau enggak, open sesame. Open sesame mah biasanya di kisah 1001 malam. Alibaba dan 40 penyamun. Kan hartanya disimpan di gua teh. Di gua. Jadi kalau mau bukain guanya teh, open sesame. Baru guanya kebuka. Ini juga kata-kata sakti. Al-Kazam kata sakti. Ini juga magic words. Hokus pokus. Ini biasanya nenek sihir. Ya, nenek sihir. Hokus pokus. Langsung apa? Ya jadi bisa terbang misalnya.
Is it true that some hocus pocus are open sesame? Kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Ini sama yang tadi, teman-teman. Saya tulis ya, jangan bingung. Nah, mungkin ada yang bingung, jangan bingung ya. Papan tulis lagi, bentar. Oh, alakazam. Sama hokus pokus itu alakazam. Oh, alakazam. Ya, teman-teman, ini ada yang sama nih. Jadi ini kayak jembatannya sama seperti yang tadi ya, kayak jembatannya. Jadi kita bisa tuliskan ini aja. Ya, sama hokus pokus open sesame. Ya, sama ya. Betul. Ya, kayak gitulah teman-teman ya. Nggak susah ya. Oke, satu lagi. Nanti habis ini kita masuk ke topik argumen, boleh? Ya, masih ada waktu ya. 5 bersaudara membandingkan tingginya masing-masing dan menemukan bahwa A itu lebih tinggi dari B. A itu lebih tinggi dari B. A itu lebih tinggi dari B. Silakan teman-teman, coba dulu aja ya. Silakan. Silakan teman-teman. Alex bukan Pak. Ya, betul ya. Alex, teman-teman yang lain bisa ya. Yuk kita sama-sama lihat. A lebih besar dari B. Coba. A is taller than Brian, but shorter than Charlie. Gitu. D is taller than Edward, but si D ini
Shorter than Alex. Ya. Berarti Charlie dong, Pak, paling tinggi. Iya, cari betul. Cari teman-teman. Cari ya. Karena ini nih. Si A Oh ini. ya Pak. Jadi ini teman-teman. Si ini. Cari. Cari. Oke. Makasih, Pak. Baik. Ada yang mau ditanyain nggak? Gampang ya kelihatannya. Belum, Pak, sepertinya, Pak. Belum ya? Jelas. Terima kasih. Masih ada waktu. Kita akan lanjutkan dengan topik yang lebih menarik. Share screen lagi. Satu lagi share screen ya. Share screen lagi ya. Oke. Kita akan lihat logika. Logika ini nggak begitu penting, tapi teman-teman bisa baca sendiri ya, bagaimana menganalisis dan mengevaluasi argumen. Apakah argumennya itu valid atau nggak valid. Jadi istilahnya valid atau tidak valid. Saya kasih contoh. Contohnya kayak gini. Tadi saya sebetulnya sudah ada. Jika hari hujan, saya membawa payung. Oke. Kemudian saya membawa payung. Jadi, biasa jadi pakai titik 3 ya. Biasa jadi titik, atau jadi bingung nanti terlalu banyak simbol. Oke. Therefore, hari hujan. Ya, ini adalah sebuah contoh. Buat contoh ya teman-teman. Ini adalah sebuah contoh argumen yang tidak valid. Tidak valid. Ini adalah contoh teman-teman. Tidak valid. Kenapa? Ya saya bawa payung, tapi itu tidak bisa menyimpulkan bahwa hari hujan. Karena yang kita ketahui betul adalah jika hari hujan, saya bawa payung. Harinya hujan dulu, baru saya bawa payung. Kalau di sini kan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba saya bawa payung, maka kita simpulkan hari hujan. Nggak bisa ya, jadi jika maka ini jika ya. Jika. Sebetulnya di sini ada maka ya. Mungkin teman-teman waktu SMA belajar. Jika maka itu hubungannya itu adalah ke sana ya. Jadi dari sini ke sini. Belum tentu dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu belum tentu. Tetot. Saya kasih tetot aja. Kasih tetot. Jadi belum tentu. Jika maka itu hubungannya dari sini ke sini. Jika hari hujan, yes, pasti saya bawa payung. Tapi kalau saya bawa payung, apakah hari hujan? Belum tentu. Ya, jadi jika maka ini hati-hati ya, bukan dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Ikutin tanda panah. Belum tentu dari kanan ke kiri, belum tentu. Tetot. Ini sih, ya contoh yang tidak
tidak valid. Jadi kita mengatakan suatu argumen itu valid atau tidak valid gitu. Bukan ngomong argumen kamu salah kaprah kamu. Bukan. Lalu kita ngomongnya valid atau tidak valid. Ya itu yang mau kita pelajari. Ya, untuk menilai argumennya valid atau tidak valid. Ya. Oke. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri mengapa perlu logic tentu saja untuk programming. Ya, teman-teman. Dan meningkatkan kemampuan analitik dan correct thinking. Logika itu banyak diaplikasikan di informatika, teknik informatika buat coding atau info komputer science, ilmu komputer ini hampir sama di Indonesia mah ya. Indonesia hampir ini yang sama. Dan AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya, AI. Oke. Contoh, kita lihat. Semua programmer pakai kacamata. Semua yang pakai kacamata itu cerdas. Jadi, ya ini jembatan lagi ya, seperti tadi ya. Ada jembatannya, ini wear glasses. Ini all wear glasses. Berarti ini ya, all programmers is smart. Ya, kayak gitu. Yuk, kita lihat argumen. Argumen ini yang tadi ada 2 premis biasanya. Ada juga yang 1 premis. Ada juga ya. Umumnya sih 2 premis untuk kuliah kita. Terus kita akan menentukan apa kesimpulannya. Dan jadi bisa kita menentukan apa kesimpulannya. Atau bisa juga kita ditanyakan valid atau tidak valid. Jadi ini ada dua tipe soal nih. 2 tipe masalah atau soal. Pertama adalah argumennya valid nggak? Argumennya valid nggak? Dan yang kedua, mungkin juga tipe soal yang kedua adalah kesimpulannya apa? Ya, jadi biasanya kita akan berhadapan dengan ini nih. Selanjutnya nih. Kasih argumen, nanti kita cek argumennya valid atau tidak. Atau kasih argumen tapi nggak ada kesimpulan. Jadi cuman premis doang. Apa kesimpulannya? Ya, cuman kayak gitu. Argumen. Jadi dari premis, disebut juga bukti, dan conclusion. Ada titik 3 nih. Therefore. Ya. Gitu. Ini nanti slide-nya saya up ya. Saya up di morning. Ini saya belum up. Oke, kita akan lihat valid atau invalid. Itu aja. Oke, ini agak teoritis, tapi mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi, valid itu adalah impossible untuk mengatakan bahwa kalau premisnya semua benar, maka kesimpulannya itu salah. Contoh. Misalnya, sebagian besar orang Indonesia makan nasi. Benar ya? Benar kan? Setuju banget. Ada sih yang nggak makan nasi. Entah dia diet, atau dia makan yang lain. Kemudian, Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, Bapak Joko Widodo. Ya, benar juga kan? Dua-duanya ini benar.
ini true. Jadi, contoh aja ya. Therefore, okay, Presiden Indonesia makan nasi. Ya, teman-teman lihat di sini ya. Ini atau adalah Pak Ewo. Saya contoh. Jadi ini adalah sebuah premis yang tidak valid. Kenapa? Karena premisnya benar, premis 1 benar, premis 2 benar, semua premis benar. Tapi kesimpulannya salah. Ini yang disebut tidak valid. Maksud dari ini. Semua premisnya benar dan kesimpulannya salah. Tidak mungkin terjadi itu gitu. Tidak mungkin terjadi ini valid. Jadi kalau ini kan terjadi ya. Premisnya benar, semua premis benar, tapi kesimpulannya salah. Ya, harusnya ini tidak boleh terjadi gitu. Ya, impossible. Jadi ini kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi artinya itu. Mungkin baca ini jadi liar ya. It would be contradictory. Apa? Adalah tidak mungkin untuk punya premisnya semua benar, kesimpulannya salah. Nggak mungkin itu terjadi, maka itu valid. Ya, maksudnya gitu. Ya, oke. Kemudian ada juga yang disebut valid versus sound argument. Ya. Kalau valid kan udah tahu tadi ya. Oke. Nah, kalau sound itu berbunyi artinya adalah it is valid dan has every premise true. Oke. Jadi contohnya. Saya contoh semua. Semua orang Indonesia makan nasi. Presiden Indonesia adalah Joko Widodo. Jadi Presiden Indonesia makan nasi, bener pisan kan? Solid. Solid kan? Ini cek. Ya. Ini cek. Bener kan? Argumennya bener kan? Valid ini. Ya, valid. Tapi kalau teman-teman cek lebih dalam lagi, apakah benar semua orang Indonesia makan nasi? Enggak. Enggak. Nah, mungkin di sini ini kalimat ini bisa menimbulkan, bisa salah. Ya, jadi dia valid, tetapi tidak sound. Paham nggak tuh? Valid tapi tidak sound. Sound itu artinya valid dan pakai dan berat. Harus dipenuhi dua-duanya soalnya. Valid dan semua premisnya itu benar. Kalau ini kan premisnya lihat tuh teman-teman. Semua orang Indonesia makan nasi. Aduh, saya garu-garu kepala juga kan. Mungkin nggak semua orang Indonesia makan nasi. Ya, kayak gitu teman-teman. Ya. Valid tetapi tidak sound. Oke, paham ya? Valid tetapi tidak sound. Kalau valid dan sound apa? Contohnya kalau valid dan sound, contoh yang tadi aja, pakai contoh yang tadi. Yang gampang. Saya pindahin aja ya.
Ini akan saya pindahkan hari hujan. Ya, kira-kira gini. Kak, saya bawa payung. Ini ya teman-teman. Jadi ini oke, ya valid ya, valid ini, valid. Apakah dia sound? Ya, kalau kita lihat jika hari hujan, maka saya bawa payung benar sih, perlu, nggak ada masalah sama kehidupan, sama dunia kita. Memang benar sih kalau hari hujan kita bawa payung. Hari hujan, ya oke. Saya bawa payung, ya oke. Jadi ini contoh yang misalnya valid dan sound. Mungkin kurang tahu. Jadi ini benar-benar gitu. Jadi nggak masalah. Ya, kayak gitu sih. Jadi biasa dicek sama realitas sih. Dicek sama realitas. Apakah semua orang Indonesia makan nasi? Benar nggak tuh? Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Mungkin saya terlalu cepat. Nggak ada kayaknya. Ada. Saya izin dulu ke toilet ya. Bentar. Santai Pak, santai Pak. Santai, Pak. Adit jangan tidur, Adit. Lagi pup. Halo. Pak, saya izin ke toilet ya Pak. Makasih. Oke. Oke. Ya. Saya lagi ada di Maranatha. Saya rencananya memang kalau ngajak ke Maranatha aja. Lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Masih semangat ya. Oke, Pak. Siapa? Siap, Pak. Oke Pak. Oke. Ya, ini contoh aja, valid sama invalid. If you are in Bandung, Paris Van Java, Bandung,
You are in Jawa. You are not in Jawa. Of course. You are not in Bandung. Of course, jelas banget. Bukan nggak di Jawa. Bandung kan ada di Jawa. Ya, of course. If you are in Bandung, you are in Jawa. You are not in Bandung. You are not in Jawa. Nah, ini yang tadi ya. Kita nggak bisa nih. Ya mirip sama yang tadi, bukan yang tadi sih. Mirip sama yang tadi. Kalau yang tadi kan you are in Jawa, maka kita simpulkan you are in Bandung. Nah, yang ini sorry. Sekarang kita lihat sekarang ini. You are not in Bandung. Ya bisa aja masih di Jawa. You are not in Bandung bisa aja masih ada di apa? Surakarta. Masih bisa ada di Jawa. Ya, jadi kesimpulan ini salah. Tidak, bukan salah, sorry. Tidak valid, invalid. Ya. Karena ininya benar, ini salah. Itulah invalid. If you overslept, you will be late. You did not overslept. You did not oversleep. Ya, ini juga bisa aja kita nggak terlambat, nggak ketiduran, tapi bisa aja tetap terlambat kan? Mungkin kita nggak ketiduran, tapi kita mungkin naik motor, ban motornya kempes. Jadi kita nggak bisa simpulkan bahwa kita tidak terlambat. Jika kita tidak ketiduran, maka kita tidak terlambat, kita tidak bisa simpulkan itu. Ya, teman-teman. Ya. Oke. Sound and unsound. Ya. Anggap, kita lihat. All Indonesians live in Indonesia. Okay. Petruk is an Indonesian. Therefore, Petruk lives in Indonesia. Sound atau unsound? Teman-teman lihat. Hanson, Pak. Hanson, Pak. Karena tidak semua, betul. Tidak semua orang Indonesia tinggal di Indonesia. Ya, ada orang Indonesia tinggal di negara lain. All Indonesians eat rice. Petruk eats rice. Unsound atau sound? Hanson, Pak. Unsound juga ya, tidak semua orang Indonesia makan nasi. Ada juga yang nggak makan nasi sih zaman sekarang. Zaman dulu mah kayaknya iya mungkin ya. Zaman kesini banyak pengaruh Barat, makanan-makanan Barat, pengaruh negara lain ya, budaya negara lain, jadi nggak bisa. Zaman dulu mungkin sound, karena semua orang Indonesia pasti makan nasi. Karena ngomong gini, kalau gua nggak makan nasi, saya belum makan. Ada yang ngomong gitu soalnya. Mungkin di pedalaman juga masih banyak sih Pak yang belum vaksinasi. Bagaimana? Sorry nggak kedengeran. Mungkin ya kayak di pedalaman Papua gitu. Iya. Nggak makan nasi ya? Oh iya Ada betul. makanan khusus ya Iya daerah betul. sana. Betul. Makasih. Ya, Siapa Pak. namamu? Alvin, Pak. Alvin, thank you Alvin ya, betul. Kalau kita melihat wilayah Indonesia Timur, di sana Iya. memang betul, thank you. Iya, Pak. Sama. If you are reading this example, you are not illiterate. Illiterate itu buta huruf. Illiterate itu buta huruf. You are reading this example. This means you are not illiterate. This means you are literate, ya kan? Kalau not illiterate jadinya kan you are literate. Oke, jadi ini sound atau unsound? Teman-teman. Kalau kamu bisa baca, ya.
Sound. Ya, sound. Bagus. Siapa namamu? Tejon. Tejo. Tejon. Thank you, Tejon. Rejon, Pak. Hah? Rejon. Jadi, ya. Rezon. Nah, benar, Pak. Mantap. Thank you. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah contoh yang sound. Ya jelas banget kalau kita nggak bisa baca ini, ya kita kan artinya, kalau kita bisa baca ini, kalau kita bisa baca ini artinya kan kita tidak buta huruf, not illiterate, ya. Terus kita bisa baca, puji Tuhan ya kita bisa baca. Jadi artinya kamu tidak buta huruf. Masih. Oke, sampai sini dulu. Jadi kita belajar, simpulkan dikit. Kita belajar yang pertama, kita belajar itu ya, logika umum. Jadi ya soal-soal dari Brilliant.org. Terus yang kedua, kita belajar ini tadi. Argumen. Argumen teh apa? Terus kita juga belajar argumen terdiri dari apa? Terus kita juga belajar argumen yang valid, invalid. Terus kita juga belajar argumen yang sound sama unsound. Kira-kira ini ya tadi ya. Hari ini ya kita belajar ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan akhiri aja dulu kuliah kita hari ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi tadi 5 hal tadi. Saya stop recording dulu.